Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku hebat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan buku cerita yang sangat menarik. Dan semoga anak-anakku hebat semuanya dari Sabang sampai Merauke senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira buku apa ya yang sudah dibawa oleh Bu Aini? Dan bukunya judulnya apa ya? Kita buka bersama. 3, 2, 1. Ya, bukunya berjudul 44 Kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari penerbit PKS Sumber Ilmu. Yuk kita simak bersama sampai selesai ya, agar anak-anak setelah menyimak cerita dari Bu Aini bisa mengambil hikmah serta pembelajaran yang tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kisah yang akan dibacakan oleh Bu Aini adalah kisah dari Romlah binti Abu Sofyan, wanita teladan dalam wala dan bara. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Romlah binti Abu Sofyan. Romlah binti Abu Sofyan adalah salah satu istri dari Rasulullah. Ia lahir di Mekah pada tahun 589 Masehi. Ayahnya bernama Abu Sufyan bin Harb dan ibunya bernama Sofiyah binti Ali Al-As. Romlah adalah saudara sepupu Rasulullah. Ia biasa dikenal dengan panggilan Ummu Habibah. Suami Romlah yang pertama bernama Ubaidullah bin Jahsy. Mereka berdua berada di dalam kemusyrikan beberapa tahun lamanya. Akan tetapi Allah membukakan hati keduanya untuk menerima agama Islam. Ia dan suaminya mulai meninggalkan agama nenek moyang dan membuang berhala-berhala di rumah mereka. Abu Sufyan tidak menyangka bahwa putrinya sendiri meninggalkan agama nenek moyang. Abu Sufyan berusaha membujuk keduanya agar kembali menyembah berhala. Namun mereka berdua tetap berpegang teguh pada agama Islam. Kaum kafir Quraisy marah dan mulai berbuat buruk terhadap keduanya. Beberapa hari kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Mereka pun menaatinya. Dua di antaranya adalah Romlah dan suaminya. Sesampainya di Habasyah, kaum muslimin sempat mendapatkan masalah. Namun mereka berhasil menyelesaikan permasalahan itu. Romlah mengira bahwa kebahagiaan dan kenyamanan akan dimulai setelah kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi.
Akan tetapi suaminya mengkhianatinya. Ubaidullah keluar dari agama Islam. Ia lebih tertarik untuk meyakini agama Nasrani yang dianut oleh penduduk Habasyah. Romlah merasa sedih dan kecewa. Ia terpaksa hidup sendiri di Habasyah. Ia tidak mungkin kembali kepada ayahnya yang musyrik. Tidak lama kemudian ia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminangnya. Romlah sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan keluar dari permasalahannya. Romlah adalah wanita yang memiliki sifat wala atau kesetiaan dan barok, berlepas diri. Ia pernah menerapkan sifat ini kepada ayahnya sendiri. Saat itu Abu Sufyan datang ke Madinah untuk membujuk Rasulullah supaya membatalkan serangannya. Namun beliau menolaknya. Lalu Abu Sufyan berkunjung ke rumah anaknya. Ketika ia hendak duduk, Romlah melipat tikarnya. Ia mengatakan bahwa tikar itu milik Rasulullah yang suci dan tidak pantas dipakai oleh ayahnya yang musyrik. Romlah sedih ketika kehilangan Rasulullah. Namun ia mampu bersabar dan tetap melanjutkan amal solih yang biasa dilakukannya, seperti sholat malam atau tahajud, kemudian puasa, dan lain-lainnya. Romlah dikaruniai usia yang panjang. Ia hidup sampai masa kekhalifahan saudaranya, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan. Romlah wafat pada tahun 44 Hijriah. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Hikmah dari kisah Romlah tadi binti Abu Sufyan adalah yang pertama, apakah itu? Yang pertama, kita tidak boleh menaati kita tidak boleh menaati perintah orang tua yang bertentangan dengan agama yang kita yakini, yakni dengan Islam, ya. Kemudian yang kedua, Allah mendatangkan kemudahan setelah kesulitan. Kemudian yang ketiga, seorang muslimah hendaknya menunjukkan kesetiaan terhadap agama Islam dengan cara melaksanakan syariat Islam dengan baik. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah tadi kisah dari Romlah binti Abu Sufyan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah serta manfaat dan pembelajaran dari yang sudah dikisahkan oleh Romlah binti Abu Sufyan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kekhilafan. Dan tetap semangat belajar, tetap semangat membaca untuk anak-anakku hebat semuanya. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.